Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya, Janitri Fasya dari kelas 9A. Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Simak video berikut. Bulan September tahun 1944 merupakan masa yang sangat sulit bagi Jepang. Kedudukannya di daratan Asia sudah terancam. Oleh karena itu, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Setelah dikeluarkannya janji Koiso, pemikiran, pandangan dan aktivitas para tokoh Indonesia makin jelas, dan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai tindak lanjut dari janji Koiso itu, maka pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, selaku Panglima Tentara Jepang, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai BPUPKI. BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April tahun 1945, jumlah anggota BPUPKI sebanyak 69 orang. Pada tahun 1945, dimulailah sidang kedua BPUPKI. Sidang ini berlangsung pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945. Sidang kedua ini membahas tentang rumusan dasar negara yang telah dirumuskan oleh Panitia 9, kemudian membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk itu telah dibentuk sebuah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dengan anggota 18 orang. Pada tanggal 11 Juli tahun 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah menyetujui Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk panitia kecil yang disebut Panitia Kecil Perancang Undang-Undang yang diketuai oleh Mr. Supomo. Ditambah 6 orang anggota dari panitia ini, kemudian dihasilkan rumusan hukum dasar. Hasil rumusan ini kemudian diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Penghalus Bahasa ini beranggotakan Husein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo. Dengan demikian, dalam persidangan kedua ini telah dihasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Tanggal 17 Juli tahun 1945 sidang kedua BPUPKI resmi ditutup. Memasuki bulan Agustus tahun 1945, Jepang sudah benar-benar terdesak, apalagi setelah tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Keadaan makin sulit, soal pemberian kemerdekaan Indonesia tampak sangat diperhatikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dinyatakan bubar dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Kala itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia II. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun berkat keuletan para pemuda Indonesia terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 15 Agustus golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sodanco Singgih memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta.
Malam hari sekitar pukul 23, tanggal 16 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan tiba di Jakarta. Setelah menghantarkan pulang Ibu Fatmawati dan Guntur, Bung Karno dan kawan-kawan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah Maeda ini mereka mengumpulkan anggota PPKI dan tokoh pergerakan serta para pemuda. Sebelum dilaksanakannya pertemuan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta sebelumnya pergi menemui pemimpin tentara Jepang, Mayor Jenderal Nishimura. Kemerdekaan Indonesia bergantung kepada bangsa Indonesia sendiri. Kedua ni bergegas kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk mengadakan pertemuan membahas kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo kemudian masuk ke sebuah ruang makan keluarga Maeda yang diikuti Sukarni, Sayuti Melik, dan B.M. Diah. Di ruang makan itulah Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Perumusan disaksikan oleh Sukarni, Sayuti Melik, dan B.M. Diah. Setelah dilakukan dialog singkat dan berkat ahli pemikiran dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo, teks proklamasi berhasil dirumuskan. Berikut ini adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.